Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 pada Rabu 22 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. 3 panel hakim secara keseluruhan memeriksa 40 perkara. Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo memeriksa 13 perkara, diantaranya perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Menjawab dalil permohonan pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, KPU Sumatera Utara menjelaskan telah melakukan pemungutan suara susulan pada 108 TPS dan pemungutan suara lanjutan pada 8 TPS di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir. Termohon juga menjelaskan bahwa telah melakukan pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 surat suara. Di poin 9 bahwa termohon mengetahui ada beberapa TPS terdampak banjir dan longsor berdasarkan laporan dan usulan dari KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan penundaan pemungutan suara atau penghitungan suara. Pada hari yang sama, panel 2 memeriksa 14 perkara, salah satunya terhadap perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara. KPU selaku termohon menjelaskan kepada panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bahwa satu pasangan calon pemohon yaitu Laodem Huisan telah menarik permohonan, sehingga menurut termohon, permohonan telah kehilangan legal standing. Sementara itu, pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut 2, Andi Sumangai Ruka dan Hugua membantah telah melakukan pengerahan ASN. Sebaliknya, pihak terkait justru menduga bahwa pemohon sebagai istri Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2017 telah mengerahkan dukungan ASN baik untuk dirinya sendiri maupun kedua anaknya yang juga ikut dalam pemilihan Wali Kota Kendari dan pemilihan Bupati Konawe Selatan. Dalam batas penalaran yang wajar, pengerahan justru dilakukan oleh pemohon sendiri, karena pemohon adalah istri dari Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara 2008 sampai dengan 2017, penguasaan terhadap akses birokrasi dan struktur pemerintahan justru dikuasai oleh pemohon. Selain itu terdapat kepentingan pengerahan struktur ASN untuk mendukung kedua anak pemohon, yakni anak yang berinisial SGNA dalam Pilwakot Kendari dan inisial RNA dalam Pilbub Konawe Selatan. Berikutnya dari panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat memeriksa 13 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan Gubernur Maluku Utara. Bawaslu Maluku Utara dalam keterangannya menjelaskan pemeriksaan kesehatan pihak terkait pasangan calon gubernur pengganti nomor urut 4 Serli Chowanda yang berpasangan dengan Sar bin Sehe di RSPAD Gatot Subroto tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apakah harus sesuai dengan lingkup daerah pemilihan atau rumah sakit pemerintah lainnya yang ditetapkan untuk pemeriksaan pasangan calon. Terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan ASN, Bawaslu telah meneruskan pelanggaran itu kepada Komisi ASN. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 sebagaimana penjelasan di atas secara faktual bahwa hingga hari H pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yakni pada tanggal 18 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum menerima salinan dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan proses permintaan rekomendasi 3 rumah sakit. Tim Liputan Media MK melaporkan.